Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Kelas 8 di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Alangkah baiknya kita membuka pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, setelah pelajaran kita di bab 1 selesai, di bab 1 kita membahas tentang Daulah Ayyubiyah, dan maka di bab 2 ini kita akan membahas tentang perkembangan dan peradaban Islam di masa dinasti Ayyubiyah. Sesuai yang sudah sama-sama kita ketahui, kalau di dunia Islam itu nama dinasti itu diambil dari nama orang atau pendirinya. Maka dinasti Ayyubiyah diambil dari nama Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah. Adapun perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah itu pertama ada satu di bidang pendidikan, dua ada di bidang arsitektur atau bangunan, tiga ada di bidang militer dan politik, empat ada di bidang industri dan perdagangan, lima ada di bidang pertanian, dan enam ada di bidang kesehatan. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu bidang arsitektur. Pada dasarnya, ketika seseorang menguasai sebuah wilayah, maka dia akan melakukan apapun sesuai kehendaknya. Maka karena Salahuddin Al-Ayyubi adalah seseorang yang bermazhab Sunni dan beragama Islam, maka arsitektur mengikuti gaya dari Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika pada bidang arsitektur ini banyak gereja-gereja atau istana-istana yang kemudian dibangun menjadi sebuah masjid karena wilayahnya ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya banyak masjid yang memiliki corak seperti gereja, dan istana-istana juga pula menyerupai istana seperti gereja gitu. Dengan bahan bakunya adalah batu ya. Dengan ciri khas itu bangunannya terlihat seperti di kotak-kotakan gitu, seperti kotak gitu. Nah, maka di dalam bidang arsitektur juga Salahuddin berhasil membuat sebuah benteng di Kairo. Ini tujuannya untuk melindungi negara Kairo, kota Kairo, Mesir, untuk dari serangan tentara Salib waktu itu. Kalau untuk di bidang yang kedua, ada di bidang pendidikan. Tadi bidang pertama di bidang arsitektur, itu corak bangunannya masih seperti gereja gitu, maupun corak masjid ataupun istana-istana. Dan kedua membangun benteng Kairo. Dan yang kedua ada di bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan yang pertama ada membentuk departemen khusus pendidikan dan penerjemahan. Nah, ini terjadi di Khalifah Al-Hakim. Ya, jadi Al-Hakim ini membentuk sebuah departemen namanya Al-Hikam. Nah, Al-Hikam ini khususnya untuk departemen penerjemah. Yang pertama untuk menerjemahkan apa? Menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Arab. Ya, itu. Terus yang kedua mengubah Al-Azhar. Karena sebelumnya Al-Azhar ini dipimpin oleh Bani, dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Ya, karena itu maka setelah diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya Al-Azhar ini diubahlah menjadi mazhab Sunni, yang pada akhirnya nanti Al-Azhar mengalami banyak kemajuan-kemajuan akibat digantinya dengan mazhab Sunni ya gitu. Salah satunya yaitu kemajuannya dengan membentuk departemen atau fakultas-fakultas farmasi, kedokteran, filsafat, teknologi, dan lain-lain, yang akhirnya sistem pendidikan Al-Azhar ini menjadi poros utama pendidikan umat Islam. Jadi buat pandangan, kalau ingin membuat sebuah sekolah atau universitas, maka ketika itu orang pasti akan lihat, oh Al-Azhar gitu kan. Dan juga yang selanjutnya ada dia membangun sistem-sistem pendidikan di kota-kota, seperti di As-Sawhiyah gitu. Nah, tempat belajarnya ada As-Sawhiyah, ada
Darul Hadis Al-Kamilah gitu, sebagai belajar hadis gitu, sebagai belajar hadis. Dan yang ketiga ada di bidang industri dan perdagangan. Pada bidang industri, umat Islam nggak kalah. Umat Islam pada masa dinasti Ayyubiyah nggak kalah. Kenapa? Karena yang pertama, pada dinasti Ayyubiyah umat Islam berhasil membuat sebuah kincir angin, sebuah kincir yang bisa dibilang lebih canggih daripada kincir angin yang ada di Belanda. Dan terdapat juga pula pabrik karpet dan kain, karena perdagangan bangsa Arab tidak lain dengan itu kain sutra ataupun karpet ya, permadani semacam itu. Selain itu juga pada masa itu kita menemukan email atau enamel glass. Enamel glass ini adalah kaca, bahan kaca, bahan untuk pembuatan kaca, di mana bahan ini adalah bahan terbaik dalam pembuatan kaca. Dan inilah untungnya kita ini dimiliki oleh umat Islam, karena umat Islam sejatinya tidak pernah ketertinggalan dalam bentuk ilmu pengetahuan, perdagangan maupun politik. Kemudian keempat ada di bidang politik. Pada bidang politik, dinasti Ayyubiyah yang pertama mengganti kodi hakim-hakim Syiah yang dari peninggalan dari Bani Fatimiyah, akhirnya diganti dari kalangan Ayyubiyah yang bermazhab Sunni. Jadi mengganti hakim-hakim. Yang kedua ada mengganti pegawai pemerintah yang melakukan korupsi, jadi dibantai habis, diratakan, sama kayak di negara kita. Kalau yang korupsi dihukum, tapi kalau pada masa dinasti Ayyubiyah itu langsung diganti, dipecat gitu, diturunkan dari jabatannya. Kemudian dalam bidang pertanian, seperti membuat irigasi, terus temuan-temuan produk pertanian, itu adalah salah satu kemajuan pada dinasti Ayyubiyah. Salah satu ditemukannya penemuan gula. Bayangkan di negara timur atau mayoritas Arab menemukan gula dalam bidang pertanian, itu merupakan suatu kesuksesan yang besar bagi umat muslim. Kemudian dalam bidang kesehatan, kita punya pada masa dinasti Ayyubiyah itu umat Islam punya rumah sakit Nuriyah di Damaskus. Damaskus ini menjadi pusat berjalannya dinasti Ayyubiyah. Oke, itu salah satu bentuk-bentuk perkembangan pada masa dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya teman-teman bisa baca di halaman 19-20-21. Apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan ini, bisa langsung ditanyakan ke saya. Sekian, tetap semangat, jangan lupa jaga ibadah kalian saat 5 waktu. Baca bismillah ketika memulai sesuatu dan membaca alhamdulillah ketika selesai menyelesaikan sesuatu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.